Ya bang. Ya bang. Oke udah. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan, seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya, berupa apa, dan saksinya mungkin siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Oke, thank you Puji. Mau dingin banget. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak Fuji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1 kali 24 jam atau berapa gitu untuk damai, atau seperti apa sih Fuji? Gak ada sih. Selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji? Dari dulu aku tegas sih mas.
Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Itu udah diperiksa dulu nggak sih? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan kami untuk menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayarkan nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat tadi kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu Bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat, kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya Kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka Rani sendiri Kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar, karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak dari Iya, batal. sebelumnya itu? Banyak Mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangin lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales, atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu kontestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada tidak sih. tahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum ke depannya. Tadi kita bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini, karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar, jadi kita fokus ke sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik.
karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Puji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku Jadi serahkan biar kepada dia- pihak polisian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Aduh, emang Jadi berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin ya, bayar kalau sekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba seperti itu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku ya, Viena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini ya, yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, Aku sampai ada problem ini. lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Nggak ada sih, nggak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai kuasa? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata Bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa mungkin. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana Puji? Kerja sama Billings Klinik. Insya Allah. Oke. Doain ya, semoga nggak ada Oke. masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, ini kelihatan dong Bang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.